saya ingin bermanfaat untuk masyarakat itu sendiri, Oke. terutama waktu itu pemuda ya. Ke depan tidak menutup kemungkinan saya memimpin Lombok Barat, bahkan Nusa Tenggara Barat. Wow, luar biasa. Untuk anak nakal, tapi sebenarnya mereka punya impian. Oke. Yang saya juga sendiri waktu itu tidak begitu tertarik dengan jabatan itu. Kalau pemuda tidak ada tempat olahraganya atau fasilitas olahraganya itu nanti rentan berpikir ke arah yang lain. Betul sekali. Masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan, Iya. dengan kita mau bawa ke puskesmas itu tidak ada kendaraan. Nggak ada kendaraan. Padahal sedang sakit parah. Kan tidak masuk akal. Ya. Zaman sekarang ini masih ada seperti itu. Kalau kita bicara 80-an, 70-an, betul. Ini 2017-an itu kan sangat sangat tidak mungkin. Seharusnya sudah masyarakat kita sudah melakukan pelayanan yang baik. Saya ingin memimpin Lombok Barat. Serius, Pak? Serius. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat datang di channel Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan sosok yang luar biasa. Beliau adalah salah satu kepala desa di Kabupaten Lombok Barat yang terbilang masih sangat muda, namun inovasinya sangat luar biasa. Beliau adalah kepala desa Langko, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Iya, pagi juga ya. Ini adalah Bapak Mawardi, Kepala Desa Langko. Ini yang menjadi pertanyaan besar mungkin ya, ketika seorang yang dianggap masih muda terus memimpin banyak orang, memimpin walaupun skupnya desa, tapi di sana kan desa ini memimpin masyarakat seperti itu. Apa sih yang membuat Pak Mawardi itu saya ini pengen memimpin gitu? Itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Wira Podcast ya. Jadi pertama saya memimpin itu jauh ya. Iya. Jauh dari pemikiran awal saya. Ya. Saya tidak pernah berpikir menjadi seorang pemimpin. Saya orangnya kesannya enjoy, santai. Saya tidak mau berpikir ribet lah gitu kan. Namun waktu atau kondisi yang memaksa saya harus tampil. Waktu gitu ya. Waktu artinya dan kondisi, artinya bahwa pada saat itu publik terutama dan rata-rata di semua desa, bahkan bisa dikatakan seluruh Indonesia ya, kepercayaan publik terhadap pemimpinnya itu yang saya lihat sangat tipis sekali ya, karena terjadi banyak kasus korupsi dan lain sebagainya, sehingga publik tidak begitu percaya terhadap pemimpinnya. Nah, ini yang mendorong saya ingin saya menjadi seorang pemimpin, walaupun skupnya di desa, tapi ingin saya tunjukkan bahwa tidak semua pemimpin itu, terutama pada desa, korupsi ataupun membuat hal-hal lain yang merugikan masyarakat. Ya. Dan itu awalnya mulai berpikir, wah saya ini harus memimpin masyarakat. Saya bagaimana mengawalinya dulu? Saya mengawali bukan begitu ya, tapi saya mengawali dengan pertama saya ingin bermanfaat untuk masyarakat itu sendiri, terutama waktu itu pemuda. Yang saya lihat pemuda tidak begitu terakomodir. Diperhatikan dari sisi fasilitas, perhatian dan lain sebagainya, terutama pembinaan. Ya. Sehingga banyak pemuda kita yang terjerumus ke narkoba dan lain sebagainya. Itu yang mendorong niat saya untuk bagaimana memimpin khususnya desa Langko. Ya, ke depan tidak menutup kemungkinan saya memimpin Lombok Barat, bahkan Nusa Tenggara Barat. Wow, luar biasa ya. Amin ya. Jadi kita memang kadang harus kita punya visi mimpi yang besar, Pak Kades ya.
betul, pasti. Dan ketika berpikir mulai dari anak-anak muda tadi, apa yang pertama dilakukan waktu itu? Pertama, saya kan berada di tengah-tengah pemuda, Oke. yang notabene-nya pemuda nakal. Pemuda nakal. Jadi ada di teman yang apa ya istilahnya di kampung mungkin ini banyak yang nakal-nakal. Ya, itulah. Ya. Saya berada di tengah-tengah mereka. Namun saya mendengar keluhan, saya mendengar keinginan mereka, walaupun mereka dikategorikan pemuda nakal atau anak nakal, tapi sebenarnya mereka punya impian, punya impian, masih punya cita-cita, masih punya keinginan bagaimana desanya, bagaimana wilayahnya ya bisa maju, bisa berkembang, dan terutama perhatian pemimpin kepada anak-anak muda sendiri. Ya. Jadi bisa dikatakan sebenarnya kita tidak perlu menghakimi mereka, mereka salah gitu. Sangat tidak. Mereka juga punya sesuatu. Dan rata-rata mereka berpendidikan, dan rata-rata mereka punya ide-ide juga. Punya ide juga ya. Saya melihat dan saya hari ini ya banyak program-program untuk pemuda ya. Yang alhamdulillah mereka sangat antusias sekali ketika kita memberikan ruang ya, ketika kita merangkul mereka sangat senang sekali. Dan tentunya hasil yang kita dapatkan hari ini ya di desa kita alhamdulillah sangat baik sekali, terutama dalam bidang keamanan dan ketertiban. Yakin kalau pemudanya sudah terangkul dengan baik, saya rasa keamanan dan ketertiban itu sangat luar biasa. Oke. Jadi bisa dikatakan mereka mengakomodir mereka, jadi ya menghindar, salah satu cara menghindar mereka dari hal-hal yang bernegatif. Betul. Nah, apakah Pak Mawardi dulu langsung ke calon kades ataupun ada tahapan lain? Pertama berawal dari perangkat desa dulu. Perangkat desa unsur kewilayahan, kadus. Oke. Yang saya juga sendiri waktu itu tidak begitu tertarik dengan jabatan itu. Oh, jadi yang meminta itu masyarakat Khususnya pemuda. Kenapa mereka mau gitu? Awalnya sih pemikiran mereka mereka berharap aspirasinya mereka ada yang menyampaikan, ada yang menjembatani aspirasi ataupun keinginan mereka. Itu awal pemikiran mereka. Jadi akhirnya Pak Mawardi ini dituju oleh masyarakat untuk memimpin secara kewilayahan dulu. Itu berapa lama? Waktu yang sangat singkat sekali, 3 tahun. 3 tahun? Ya, malah saya berjalan 2 tahun menjadi kepala dusun, sudah terdengar masyarakat dan pemuda ya ingin mengajukan saya menjadi kepala desa. Ya, yang saya sendiri juga waktu itu belum berpikir ke sana, tapi dorongan kuat dari pemuda dan masyarakat secara umum yang membuat saya harus menghargai keinginan mereka. Saya awalnya tidak ada ambisi untuk turun ke dunia politik. Nah, Pak Kades, jadi secara mungkin berpikir biasa kita kan, kalau misalnya dalam jangka jabatan memimpin dalam skup yang kecil 3 tahun, terus akhirnya masyarakat juga menginginkan yang lebih luas lagi, pasti kan ada sesuatu yang baik yang dinilai oleh masyarakat. Menurut Pak Mawardi, apa yang Bapak lakukan ketika menjadi skupnya masih menjadi kepala dusun itu? Garis besarnya lah yang saya ingin sampaikan. Pertama itu tadi menjaga kondusivitas lingkungan. Waktu itu awal-awal ya, sebelum saya menjabat kepala dusun, banyak kejadian-kejadian kriminal, pencurian hewan, ternak, ya, dan lain-lain juga. Itu yang menjadi prioritas saya dulu. Waktu menjabat menjadi kadus. Ya. Apa yang Pak Mawardi lakukan waktu itu? Tentunya melalui pendekatan kepada anak muda, masyarakat, tokoh-tokoh ya, untuk kita sama-sama menjaga lingkungan dari
kejadian-kejadian yang tentunya merugikan masyarakat itu sendiri. Ya, dan tentunya kekompakan masyarakat, dukungan masyarakat itu yang saya rasa paling penting sekali. Nah ini Pak Mawardi, kan tidak semua orang tahu atau mengerti bagaimana secara pendekatan ke anak-anak muda, bahkan sampai mereka mau nurut begitu. Melibatkan mereka dalam kegiatan. Artinya kita memberikan kepercayaan kepada mereka, memberikan wadah, membuatkan wadah pada mereka sehingga mereka bisa berkreasi. Jadi tidak benar ya kalau misalnya ada anggapan wah anak-anak muda ini paling males, paling maunya ya santai-santai. Saya rasa tidak begitu pemuda Indonesia itu. Orang Indonesia lah pada khususnya pemudanya semangat. Tergantung bagaimana cara mengajak mereka, pendekatan kepada mereka, memberikan wadah kepada mereka. Ya. Dan setelah, bagaimana perjalanannya sampai Bapak Mawardi ini menjabat sebagai kepala desa? Dari memegang perangkat kewilayahan atau khususnya kepala dusun waktu itu sangat singkat sekali, karena saya belum berpikir ke arah kepala desa. Belum berpikir sekali. Maksudnya belum ada masih mengerjakan tugas-tugas yang ada di dusun. Dan saya didorong harus maju kepala desa. Itu kan biasanya kan kalau kita mau ke ranah politik ini harus uang, harus kalau saya alhamdulillah karena dukungan murni masyarakat. Bahkan tanpa pakai uang pun bisa. Tanpa pakai uang. Itu kan ya kadang-kadang orang bilang wah mustahil nih kalau kamu ada mungkin pertanyaannya berapa sawah berapa kebun yang dijual itu gimana? Saya rasa mungkin saja terjadi di daerah lain, cuman tidak terjadi di tempat kita. Di Pak Wardi tidak ada. Tidak terjadi karena memang saya rasa masyarakatnya yang sudah cerdas. Ya, ketika misalnya pada waktu kampanye mereka menginginkan sesuatu atau disumbang dan sebagainya lah kata kasarnya. Saya rasa akan kepala desa atau pejabat tersebut akan mencari pengembalian nantinya ketika memegang tongkat jabatan itu. Jadi secara hukum ekonominya lah begitu. Jadi kalau kita sudah mengeluarkan sesuatu, saya harus dapat lebih nih. Betul. Mungkin seperti itu. Sehingga masyarakat, saya rasa masyarakat Desa Langku khususnya sudah sangat cerdas mensikapi terkait hal-hal yang seperti itu. Nah, kita bicara setelah Pak Mawardi memimpin gitu, berhasil memimpin Desa Langku. Ketika pertama kali akhirnya saya menjadi kepala desa, apa yang Pak Mawardi pikirkan waktu itu? Pertama tentunya tidak jauh dari konsep awal saya selaku kepala dusun. Tentunya saya harus menciptakan suasana yang aman, nyaman kepada seluruh masyarakat. Kita ciptakan dulu ya rasa aman dan nyaman itu sehingga baru kita melangkah ke program-program yang lain. Jadi yang utama itu aman nyaman ya. Gimana masyarakat nanti atau siang hari atau pagi hari masyarakat bekerja dengan baik kalau malamnya tidak kondusif, tidak aman. Gitu ya. Sehingga itu yang paling penting. Rasa aman dan nyaman, baru melangkah ke yang lain-lain. Mungkin banyak kepala desa yang langsung mau berprogram membangun ini, kalau saya tidak. Pertama adalah langkah yang paling dulu kita lakukan adalah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Dan apakah sudah dirasakan oleh masyarakat? Alhamdulillah sudah. Flashback lagi ke tahun-tahun sebelumnya ya, kejadian-kejadian Kantipmas ya, berdasarkan data yang ada di desa itu satu tahun itu ada 15 sampai 20 kasus ya terjadi pencurian. Ya, ada perampokan dan lain sebagainya. Itu terjadi di Desa Langku? Di Desa Langku itu data yang ada. Dan itu sebelum Pak Mawardi menjabat. Betul. Nah, jadi sudah mulai resah lah dari situ. Betul. Nah, apa yang Bapak lakukan? Tentunya saya mengangkat beberapa orang menjadi linmas ya, memberdayakan juga tokoh-tokoh masyarakat yang lain, pemuda
ya, dan memberikan fasilitas terkait keamanan dan ketertiban. Saya membuat fasilitas radio, komunikasi sehingga komunikasi malam dengan semua perangkat kewilayahan, dengan semua linmas yang berada di dusun tersebut jalan komunikasinya. Nah, ketika ada kejadian-kejadian atau indikasi atau kecurigaan masyarakat itu bisa langsung kita selesaikan. Jadi sangat efektif dengan itu. Sangat efektif. Ya, jadi bisa meminimalisir kejadian. Oke. Nah, tadi sudah mulai rasa aman, nyaman dan sudah didapatkan oleh masyarakat. Alhamdulillah. Dan setelah itu program apa yang Pak Mawardi lakukan untuk masyarakat? Ini yang menarik ini saya prioritas yang kedua adalah karena kondisi desa kita tidak mempunyai sarana dan prasarana olahraga. 2019 saya prioritaskan setelah selesai keamanan dan ketertiban, fasilitas olahraga yang kami prioritaskan untuk anak-anak muda berkreasi, berolahraga dan sebagainya. Itu dalam arti dikasih bola atau dikasih apa? Oh enggak, fasilitasnya dalam artian lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola, lapangan futsalnya ada, lapangan voli juga ada. Ya, kan biasanya kan begini Pak Mawardi, kebanyakan misalnya dalam arti pemerintah atau walaupun skupnya desa mendukung anak-anak muda paling dikasih seragam, bola. Jadi ini dalam bentuk lapangan, fasilitas umum pasum lah katakan, fasilitas umum artinya kita buatkan lapangan sepak bola, lapangan futsal, lapangan voli juga dan itu berstandar nasional, bukan yang asal-asal pakai. Bukan. Jadi betul-betul pakai standar nasional. Tujuannya apa kok sampai betul-betul serius gitu? Pertama karena memang kita tidak punya, itu pertama. Yang kedua, kalau pemuda tidak ada tempat olahraganya atau fasilitas olahraganya itu nanti rentan berpikir ke arah yang lain. Betul sekali. Nah, kalau sudah ada ini mereka sore hari bisa olahraga, malam juga bisa olahraga. Iya, olahraga malam kita siapkan lampu untuk mereka bisa olahraga malam, sehingga mengurangi kegiatan-kegiatan yang rendah gitu ya. Sebenarnya ini bisa jadi salah satu inovasi besar sebenarnya. Jadi ketika melibatkan dan memberikan mereka wadah yang baik gitu ya. Nah, dan respon sejauh ini pemuda ketika diberikan itu bagaimana? Alhamdulillah, pemuda sangat boleh dikatakan bahagia mereka. Bahagia. Nah, kenapa saya ambil kata-kata bahagia? Karena memang kelihatan dari respon mereka. Respon mereka kelihatan sekali, sangat senang dan sering juga disampaikan secara pribadi kepada saya. Terima kasih Pak Kades. Melalui media juga terima kasih Pak Kades telah membangunkan kami fasilitas olahraga. Nah, ini kan kita bicara tadi tentang pemuda. Bagaimana Bapak Mawardi istilahnya menggabungkan, kan tidak di desa kan tidak hanya anak muda saja, ada yang orang-orang yang sudah tua kita, tokoh-tokoh masyarakat. Nah, bagaimana mereka bisa menerima gitu kehadiran anak-anak muda? Karena kan biasanya jarang loh Pak Kades orang yang artinya diberikan banyak hal ke anak-anak muda. Betul. Pemuda punya pemikiran sendiri terkait organisasi mereka. Tentunya orang tua juga atau masyarakat umum punya pemikiran berbeda. Kita mengakomodir semuanya. Kita mengakomodir semuanya. Tapi tentunya bertahap kita bisa lakukan itu. Pemudanya selesai, baru kita beranjak ke program-program yang lain. Tentunya karena keterbatasan anggaran dan lain sebagainya. Itu yang menjadi. Tapi tetap kita akan lakukan. Kalau Pak Kades bilang tadi terbatas anggaran, kan sekarang katanya anggaran untuk desa itu banyak. Melihat angkanya memang seperti besar. Cuman ketika setelah dibagi ke bidang-bidangnya itu kan menjadi kecil. Ya, karena melihat keseluruhan itu APBD desa itu 2 miliar misalnya, tapi belum ke gaji perangkat, belum ke operasional pemerintahan desa, ke bidang-bidang yang lain, sehingga ketika sampai ke posnya itu akan menjadi
Kecil. Sebenarnya kecil. Sebenarnya Ya. itu kurang berarti ya. Kurang. Kalau desa, kalau menurut saya tuh 5 miliar baru ideal. Cukup ideal. Baru ideal. gitu. Kalau cukup mungkin 10 miliar. Oh gitu ya, luar Ya. biasa. Tapi kan ada beberapa yang saya tahu ada beberapa desa bahkan ada pengembalian dana di akhir tahun gitu. Mungkin kalau menurut Pak Kades apa karena kurang kegiatan atau kurang inovasi? Bukan. Itu di situ menurut saya keterbatasan sumber daya manusia mengolah administrasi. Oke. Ya. Gitu ya. Administrasi. Oke. Soal administrasi kalau saya yakin semua kepala desa pandai kalau membuat program, berbelanja juga saya rasa pandai dan tak mungkin akan habis keuangannya, akan tapi mungkin karena keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola keuangan itu gitu ya. Itu ya jadi, dan itu sebenarnya menjadi persoalan juga untuk di beberapa desa sebenarnya. Nah ini kalau di desa Bapak Muardi sendiri sudah diatasi itu dengan baik. Alhamdulillah. Bahkan dengan anggaran yang 2 miliar tadi yang sudah lama ini anggaran untuk desa sebenarnya itu sangat kurang ya. Iya. Oke. Nah, kalau bicara tentang desa, skopnya juga terkait dengan tingkat pendidikan masyarakat dan juga kesehatan. Kalau di desa yang Bapak Muardi pimpin itu bagaimana? Terkait kesehatan ya. Ya. Kalau di desa kami itu terkait kesehatan kami sudah siapkan fasilitas juga. Ya. Terkait ambulan desa. Ambulannya ini dalam bentuk apa dulu? Ada ambulan kan yang pakai roda 3. Ini pakai apa? Roda 4 jelas ya. Mobil. Ya standar nasional. Jadi di dalamnya tuh Sudah ambulan seperti halnya layaknya ambulan di rumah sakit. rumah sakit. Ya, bahkan kita ambulannya VIP. Ambulan kita VIP. Oke. Kualitasnya tentunya sudah baik, standar nasional gitu. Kenapa Bapak memilih untuk fasilitas kesehatan seperti ini? Ini kan bisa kan minjem di puskesmas, bisa minjem di rumah sakit. Kenapa memilih membuat ambulan dengan betul-betul bagus? Tentunya ini adalah pelayanan dasar atau kebutuhan dasar masyarakat. Itu sebenarnya Pelayanan dasar, kebutuhan dasar masyarakat. Ya, yang artinya ketika misalnya sakit bisa dijemput ke rumahnya, ya, diantar ke rumah sakit, sangat dibutuhkan, apalagi wilayah kita atau desa kita berada di agak jauh dari kota, ya, sehingga sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat. Dan tentunya ambulan yang layak yang kita berikan kepada masyarakat. Oke. Apa masyarakat itu bayar atau gimana? Oh enggak, gratis. Kita sudah anggarkan dari APBD desa. Oke. Jadi masyarakat naik ambulan itu atau meminta pelayanan ambulan itu sudah tidak dibebankan biaya. Dan kapan saja? Gitu? Kapan saja dan di mana saja. Ini luar biasa ya. Apa yang membuat, maksudnya ini yang Pak Muardi pikirkan, wah, masyarakat saya harus betul-betul layak nih untuk membuat semacam ambulannya, karena kan kita tahu beberapa tempat bahkan tidak ada ambulannya, bukan menjadi prioritas. Itu bagaimana? Pengalaman saya waktu menjadi pradusun, ya, waktu menjadi pradusun ada masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan, dengan kita mau bawa ke puskesmas itu tidak ada kendaraan. Ada sedang sakit parah. Terpaksa kita harus sewa carry open cup, betul. Ya. Yang kadang-kadang pemiliknya agak susah kita bangunkan kalau malam. Iya. Susah kita bangun dan sangat tidak layak untuk urusan itu. Iya. Nah, bahkan apa ya? Mungkin bukan tidak layak lagi, Pak Kadesnya kayak bisa jadi semakin sakit orang karena terbuka, tahu hujan. Betul. Dan waktu itu apa yang Bapak lakukan? Bahkan saya dulu sering pakai uang sendiri untuk bayar uang sendiri. Ya, walaupun waktu itu 150 ya kita bayar, cuman ya, tapi itu lumayan bagi kami waktu itu kan hanya seorang kepala dusun. Iya. Ya, dan pertama saya masuk kantor desa itu ketika saya melihat APBD desa, perencanaan itu adalah siapkan atau masukkan ambulan desa. Jadi itu yang menjadi, karena ada pengalaman pahit itu. Iya, jadi bahkan pernah dulu juga kita gotong nih
di satu RT waktu itu kita gotong dia lagi sakit. Digotong, diangkut pakai apa Iya. ke tenda atau pakai kain, pakai apa? Ya pakai kain, pakai Pakai kain. sarung itu. Itu tahun berapa? 2017 kalau enggak salah. Sebenarnya begini, kan tidak masuk akal. Ya. Duda Zaman sekarang ini masih sekarang. ada seperti itu. Kalau kita bicara tahun 80-an, 70-an, Ya, oke, betul. Ini 2017-an itu kan sangat tidak mungkin. Seharusnya sudah masyarakat kita sudah melakukan pelayanan yang baik. Ya gitu. betul. Karena waktu itu memang letak wilayah itu yang Iya. memang akses jalannya belum memadai waktu itu, sehingga belum bisa masuk kendaraan roda 4. Oke. Nah, sedangkan mau pakai kendaraan roda 2 sudah tidak memungkinkan. Nah, waktu itu kita gotong aja. Tergotong. Kita gotong. Dan saya bayar sendiri uang open cup-nya. Open cup itu Ya, ya. itu pengalaman saya jadi kepala dusun. Oke. Jadi ketika pertama menjabat menjadi kepala desa, Hmm, ini dulu. Ini ya. dulu. Karena Iya. memang betul itu sangat dibutuhkan. sangat dibutuhkan. Belum lagi ketika misalnya ada yang mau melahirkan kan, Betul. dan lain sebagainya. Betul. Oke, luar biasa. Artinya tidak dikenakan biaya spesial karena sudah kita biayai semuanya. Betul-betul nggak ada gitu. Nggak ya? ada. Sopir sudah kita siapkan 3 sopir. Ya misalnya, ini uang rokok buat sopir atau Oh, apa? tidak gitu. berani mereka. Nggak Tidak berani nerima kalau itu. Kalau artinya minta itu yang tidak boleh. Minta, ya. Minta. Ya mungkin sekedar kasih makan sama-sama, Oh, kalau mungkin itu keluarga. ya lumrah kalau itu. Iya, hanya lumar ya. Tapi ini sangat luar biasa karena tidak semua, saya yakin tidak semua desa menerapkan hal yang sama Ya. gitu ya. Lalu tingkat pendidikan di desa yang Bapak pimpin bagaimana? Anak-anak mudanya atau mungkin masyarakat menyekolahkan anak itu bagaimana? Ya, ini yang menarik ya. Sebelum saya memang sudah dicanangkan Desa Langku itu menjadi desa pendidikan. Desa pendidikan. Desa pendidikan sudah Artinya? dicanangkan. Artinya masyarakatnya sudah mengerti atau antusias dengan pendidikan. Oh gitu ya. Nah, kalau itu memang sudah saya temukan sudah baik taraf atau tingkat pendidikan masyarakat. Masyarakat di sana. Ya. Jadi artinya masyarakat memberikan pendidikan kepada anak-anaknya sudah baik. Gitu. Sudah baik. Nah, cuman perkembangannya untuk saat ini sangat luar biasa dan ini yang saya apresiasi kepada seluruh masyarakat ya. Karena memang kesadaran untuk memberikan pendidikan kepada anaknya itu sangat tinggi sekali. Bahkan anak-anak buruh, anak-anak ini sudah sarjana, bahkan ada yang sudah S2. Oh gitu. Ya, bahkan ada yang sedang menjalani S3-nya di Polandia sekarang. Polandia. Di Polandia. Jauh sekali ya. Oh iya. Orang tuanya ya biasa gitu Biasa, ya. Maksudnya apa ya, kayak buruh biasa. Buruh biasa. Bukan Bahkan- yang mungkin ini Pak Kades punya tanah sawah banyak. Oh, enggak mesti. Bukan. Bukan. Anak petani juga bisa menjadi seorang pendidikan ya. Oh gitu. Ada Ya. yang seorang sarjana atau bila perlu S2, Oh. S3. Gitu ya, luar biasa ya. Dan alhamdulillah kemarin juga ada anak petani, bukan petani malah buruh tani. Buruh. Beda dia petani dengan buruh tani. Bedanya apa? Kalau petani dia punya sawah. Oh dia yang punya sawah. Iya. Kalau buruh? Kalau buruh tani dia bekerja di situ di sawah itu sendiri. Hanya bekerja saja, bukan Hanya dia pemilik sawah. bukan pemilik sawah. Oke. Buruh tani. Iya. Alhamdulillah 2 anaknya lulus menjadi PNS tahun kemarin. Udah lulus PNS. Lulus PNS. Lulus PNS zaman sekarang sangat Oh, sulit. sangat. Oke. Lebih-lebih ini anak buruh tani. buruh tani ya. Itu yang menjadi luar biasa karena anak Oke. buruh tani. Oke, luar biasa ya. Alhamdulillah. Kalau gini, dukungan dari desa sendiri untuk anak-anak dalam dunia pendidikan itu bagaimana? Alhamdulillah ya. Kita juga mendukung sepenuhnya lembaga-lembaga pendidikan yang Oke. ada di desa. Karena secara kebetulan banyak sekali lembaga lembaga pendidikan dari PAUD, TK sampai dengan SMA, SMK. Ada. Itu kan di desa loh Pak. Gitu. Ada semuanya lengkap. Jadi lengkap ya. Lengkap. Bahkan jumlahnya sangat luar biasa menurut saya. Banyak sekali. Oh, jadi tidak hanya satu lembaga Ya, yang tidak ada. hanya dua. Bahkan yayasan itu kita punya 12 yayasan. Di satu desa ada 12 yayasan pendidikan. 12 yayasan. Ya, 12 yayasan. Cuman untuk pondok pesantren yang Iya. aktif saat ini 4 pondok pesantren. 4 pondok 4 pesantren. pondok pesantren yang Ja- kita punya. Wah ini sangat luar biasa sebenarnya ya, karena Alhamdulillah. tidak semua tempat ada yang betul bisa memerhatikan itu dengan baik. gitu ya. Alhamdulillah. Kalau di desa kita Oke. sangat kita
dukung sekali Dukung, oke. terkait pendidikan ini. Nah, kalau Dad bicara tentang sarjana, kalau sarjana anak-anak yang bertamat jadi sarjana itu kira-kira berapa banyak di desa Langko? Kalau menurut data terakhir kemarin itu 400 lebih Yang udah sudah sarjana S1. Oh. Belum bicara yang S2 bahkan S3. Jadi rata-rata mereka tidak hanya sekolah ya yang wajib belajar ya dicanangkan oleh pemerintah pusat Oh, tidak. 9 tahun yang Itu sudah menjadi biasa kalau Udah di desa. biasa Sudah gitu. biasa. Bahkan S1 sekarang sudah biasa. Oh gitu ya. Ya, yang sekarang lagi berlomba-lomba mengejar itu S2. S2. Baru ada ininya itu. Oh, Gitu jadi dia. semacam apa ya? Jadi satu yang sudah lulus S2, S3, yang lainnya Ya. kalau S1 udah biasa, Udah gitu, biasa, gitu, biasa. bukan yang wah lagi gitu. Ya, Ya. dan tapi secara kebetulan kepala desanya nggak S1. Oh gitu ya. Ya, hanya lulusan SMA aja. Tapi pemikirannya luar biasa gitu Pak ya. Alhamdulillah. Jadi luar biasa ya kan. Jadi saya ini memang sangat menarik kalau kita bicara ya, karena tidak semua tempat bisa berinovasi, bisa melakukan hal yang banyak hal dengan itu gitu ya. Pak Mawardi, kira-kira apa mimpi Bapak yang belum Bapak wujudkan? Saya ingin memimpin Lombok Barat. Serius Pak? Serius. Wah, luar biasa. Karena menurut saya tidak ada sesuatu hal yang tidak mungkin. Bisa saja. Bisa saja, bisa saja. Bahkan tadi juga sudah saya sampaikan, bila perlu saya nyalon gubernur nanti. Gitu ya. Ya. Nggak orang bilang begini, nggak takut orang bilang, wah Bapak mimpinya kejauhan. Oh enggak. Karena kalau kita lihat lagi ya, kita kembali ke sejarah ya. Oke. Bagaimana presiden pertama kita, presiden kedua kita, bapaknya enggak presiden. Iya betul. Pak Soekarno. Pak Soekarno bapaknya enggak presiden. Betul. Pak Soeharto juga bapaknya enggak presiden. Termasuk sampai hari ini Bapak Joko Widodo, bapaknya juga bukan seorang presiden. Bahkan basicnya dia sebenarnya ada kayak toko mebel Ya, kayu gitu. Begitu. Lalu apa salahnya seorang Mawardi bermimpi untuk menjadi seorang bupati ataupun gubernur? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Oke. Dan saya yakin itu, saya yakin. Dan misalnya kalau kita bermimpi dengan suatu hal yang besar, Ya. apa yang harus kita lakukan? Ya, tentunya kepercayaan yang kecil ini ya, yang dipercayakan oleh masyarakat harus kita jaga dengan baik. Oke. Kita harus bisa membuktikan bahwa kita ini adalah orang yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Ya, betul. Itu yang saya rasa paling penting. Kalau terkait hal-hal lain, misalnya terkait partai atau terkait finansial, saya rasa nomor sekian. Karena sekarang masyarakat Lombok Barat itu sudah cerdas. Oh gitu. Masyarakat NTB sudah cerdas. Kan kebanyakan nih Pak, Ya, banyakan atau sangat umumnya ya. bergelut dunia politik, siapkan uang, siapkan mental yang sekuat baja, kalau kalah nggak stres gitu. Nah, Pak Marti bagaimana? Kalau menurut saya itu nomor sekian ya, nomor sekian. Oke. Ya, yang pertama adalah tekad ya, tekad yang penting. Kita mau berpikir untuk masyarakat banyak, mau berpikir dan peduli terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Itu yang paling penting. Betul sekali. Yang kedua, baru kita berjalan ke langkah-langkah yang lain. Kalau yang lain itu termasuk hal-hal pendukung, ya, hal-hal pendukung kalau itu bisa diupayakan berikutnya. Ya betul. Karena tidak jarang yang memulai dari uang, yang memulai dari hal-hal seperti itu malah tidak berhasil. Tidak berhasil. Jadi yang Pak Warli lakukan bagaimana membangun trust, bagaimana membangun kepercayaan masyarakat. Itu yang paling penting. Oke, luar biasa ya. Terakhir Pak Mawardi, mungkin apa yang ingin Bapak sampaikan, tidak hanya untuk masyarakat Bapak yang ada di Desa Langko, Lombok Barat, secara umum apa yang ingin Bapak sampaikan ke masyarakat secara luas? Baik ya, jadi apalagi momen juga sekarang, momen Pilkades di beberapa desa, 24 desa di Lombok Barat ya. Tentunya saya berpesan kepada kita semua ketika memilih pemimpin ya, walaupun bukan momennya pilkada sekarang ya. Ketika memilih pemimpin jangan mengambil ukuran dari sumbangan, dari uang atau
apa yang kita dapatkan itu. Tapi lebih pada memilih sosok yang bisa dipercaya, ya, yang bisa diandalkan untuk membawa atau menyampaikan aspirasi kita kepada tentunya pemimpin yang lebih atas lagi, memberi kebijakan. Ya, mungkin itu. Ya, luar biasa ya. Jadi saya yakin Anda banyak mendapatkan kejutan yang luar biasa dari Pak Mawardi karena dan inspirasi yang luar biasa juga. Dan sekali lagi kita mulai bagaimana membangun kepercayaan kepada masyarakat dengan cara yang baik gitu ya, dengan betul-betul tulus seperti yang sudah diutarakan oleh Pak Mawardi tadi. Pak Mawardi, terima kasih atas waktunya hadir di podcast hari ini ya. Luar biasa, semoga sukses dan sehat selalu ya. Amin. Baik, terima kasih. Dan sampai di sini perjumpaan kita hari ini di Wira Podcast hari ini, ngobrol santai tanpa beban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.